banyak saudara yang siap untuk diberkati Tuhan. Semua siap diberkati oleh firman-Nya. Haleluya. Saudara sekalian, saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita semua. Roh Kudus akan menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan kita dengar dan yang akan kita terima. Haleluya. Bagian saudara adalah percaya. Karena saya percaya waktu Anda percaya, pasti Anda menerima semua yang baik dari Tuhan. Haleluya. Mari kembali saudara kita lihat Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Saudara, Lukas 17 menyambung dari apa yang saya sampaikan kemarin tentang kerajaan Allah. Adalah berita tentang Yesus. Mari kita kembali membaca dengan suara yang keras dan lantang. 3, 2, 1. Berkat atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Jadi yang dimaksud tentang kerajaan Allah itu dari pertanyaan orang Farisi ini adalah Yesus itu sendiri. Yesus sedang memberitakan dirinya sendiri. Kemarin saya sampaikan kerajaan Allah itu bicara tentang Yesus, pribadi Yesus. Kerajaan Allah itu bicara satu sistem pemerintahan di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah itu juga bicara tentang lifestyle, gaya hidup. Sebab Anda sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara tentang surga nanti, karena surga dan kerajaan surga itu beda. Surga itu tempat, kerajaan surga itu adalah pribadi Yesus. Itu adalah satu sistem pemerintahan di mana Yesus yang menjadi raja, dan kerajaan Allah itu juga bicara tentang gaya hidup. Oleh karena itu, waktu Anda percaya Yesus, Anda menjadi ciptaan yang baru, dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, atau kerajaan terang, atau kerajaan surga. Itu sama. Sehingga saudara sekalian, Anda ada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Anda memiliki gaya hidup yang berbeda. Amin. Maka saudara sekalian, waktu Anda terima Yesus, Kristus ada di dalam Anda, Kristus hidup di dalam saudara, maka itu akan mengubah segala atau seluruh kehidupan Anda, merubah paradigma Anda, mengubah cara hidup Anda, dan kita menjalani kehidupan yang berbeda. Nah, saudara sekalian, Anda punya lifestyle yang berbeda, Anda punya kehidupan yang berbeda, paradigma yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Maka itu Anda dikatakan, saudara sekalian, ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, maka Roma 14 ayat yang ke-17 berkata demikian. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dihasilkan dari Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Kembali lagi, bahwa waktu Anda percaya Yesus, Anda menerima Roh Yesus, Roh Allah di dalam saudara. Artinya roh Anda diperbaharui. Bukan lagi Anda yang bertahta di dalam diri Anda, tetapi ada satu sistem pemerintahan di dalam hidup Anda, Yesus yang bertahta di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya bagian kita adalah memuji, menyembah Tuhan, karena Dia bertahta di dalam hidup saudara. Tidak tahukah saudara bahwa saudara adalah bait Allah? Ya, bait Allah dalam bahasa Ibrani bukannya sekedar gedung, tetapi ada bagian yang paling penting di dalam bait Allah, yaitu ruang Maha Kudus, di mana Allah ada di sana. Yang percaya katakan amin. Dan saudara sekalian, Allah ada di dalam saudara, Kristus ada di dalam saudara.
Artinya pemerintahan kehidupan saudara ada di bawah kuasa daripada Yesus Kristus. Sehingga saudara, kehidupan Anda bukan bicara tentang hal-hal lahiriah, bukan bicara tentang makan dan minum. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Amin. Maka saudara sekalian, waktu Anda menjadi ciptaan yang baru, ya, Kristus bertahta di dalam hidup saudara, Anda sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, Anda memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup yang berbeda. Maka fokus Anda bukan hal-hal lahiriah, makan dan minum. Fokus Anda bukan ditentukan dari apa yang ada di luar Anda, tetapi ya fokus Anda adalah kepada perkara-perkara ilahi. Kolose berkata, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka hendaklah kamu berpikir sama seperti Kristus berpikir, dan carilah perkara-perkara yang ada di atas. Oh, haleluya. Bukan berarti kita menjadi aneh, saudara sekalian, tidak. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada satu sistem pemerintahan, ada satu gaya hidup yang berbeda. Kita punya identitas yang baru dan gaya hidup yang baru, dan hidup kita diperintah, dituntun, dikuasai sepenuhnya oleh Yesus Kristus itu. Makanya bagian saudara dan saya sebagai orang percaya, ciptaan baru, Anda harus melekat dengan Tuhan. Anda harus punya hubungan dengan Tuhan, karena dari sanalah segala-galanya mengalir. Dari sanalah sumber itu mengalir. Amin. Dari sumber itulah segala sesuatunya mengalir dalam hidup Anda. Jadi saudara sekalian, kalau dia menjadi, ya, dia bertahta di dalam hidup kita, dia menjadi penguasa dalam hidup kita, maka saudara sekalian, dari dalam hidupnya, ya, semuanya mengalir segala yang baik. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan telah memulai segala yang baik di dalam hidup kita, dan Ia yang telah memulai, Dia akan meneruskannya sampai selesai. Yang percaya katakan amin. Dialah sumber dari segala sumber yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Maka saudara sekalian, dikatakan tadi bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, apakah hari-hari ini, ya, Anda dan saya sudah hidup? Ya, karena tadi dikatakan konten daripada kerajaan Allah itu adalah kebenaran, itu adalah damai sejahtera, itu adalah sukacita. Nah, ini saudara sekalian hanya ada di dalam kerajaan Allah, hanya ada di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Amin. Maka saudara sekalian, dunia tidak bisa memberikan tiga hal ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tidak bisa. Alkitab berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Maka saudara sekalian, yuk kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Katakan kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17, saudara sekalian, kita lihat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Allah. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi lihat tadi bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah, kontennya, isinya adalah kebenaran. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya, Anda dikuduskan bukan karena Anda berbuat baik, tetapi Anda dikuduskan oleh karena kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus itu sendiri. Oleh karena pribadinya yang telah mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah, menyucikan Anda, menguduskan Anda, sehingga Anda menjadi orang benar. Anda orang kudusnya Tuhan. Ya, percaya katakan amin. Inilah kebenarannya, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang kudus.
Pak, kalau saya jatuh dalam dosa, apakah saya jadi orang kudus? Anda tetap orang kudus. Amin. Coba saudara sekalian, kalau manusia jatuh dari sepeda, apakah dia langsung jadi monyet? Enggak, saudara. Dia tetap manusia, cuma dia memiliki luka. Maka karena ada luka, harus dibawa ke dokter atau dikasih obat sehingga dia sembuh. Tapi luka itu tidak mengubah dia menjadi gorila atau menjadi babi, saudara sekalian. Enggak. Amin. Nah, dia sadar nggak dia punya luka? Pasti dia sadar. Nah, karena dia sadar dia ada luka, dia sadar nggak kasih obat? Sadar. Dia sadar nggak pergi ke dokter? Sadar. Amin. Maka dikasih obat, maka pergi ke dokter. Dokter bilang gini. Dokter tuliskan resep, diambil resep, dia tebus resep, sembuhlah sakitnya atau lukanya. Amin. Jadi saudara sekalian, ya inilah kebenarannya, bahwa Anda adalah pribadi yang sudah kudus. Bukan karena Anda berbuat sesuatu, supaya saya kudus, saya harus baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Terus kalau Anda nggak baca, Anda nggak kudus. Berarti kalau Anda nggak kudus, berarti saya boleh buat dosa dong. Ya udahlah, karena saya nggak kudus, ya udahlah, saya akhirnya membunuh aja lah. Kan saya bukan orang kudus, saya mencuri aja lah. Jadi saudara sekalian, identitas Anda mesti jelas. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kudus itu artinya, Anda mesti tahu dulu kudus itu artinya apa. Kudus itu artinya bukan melakukan yang baik, tidak melakukan yang jahat. Salah. Arti kata kudus adalah dipisahkan. Amin. Amin. Ya, jadi kalau Anda pergi ke pasar, ada penjual ikan di sana, entah ikan yang udah 2 hari, entah ikan yang mungkin udah 6 jam, atau ikan yang baru saja tiba. Ya, saudara sekalian, diambil oleh nelayan, dipancing oleh nelayan, dan langsung dibawa ke pasar baru. Nah, saudara sekalian, waktu Anda pergi ke pasar ikan itu, Anda selalu bertanya, Mbak atau Pak, ini ikan yang baru mana? Oh, ini Neng yang baru, sudah saya pisahkan. Kalau yang ini, memang ini murah, tapi ini udah lama, udah mungkin 7 jam atau mungkin udah 10 jam. Yang baru ini, yang segar ini sudah dipisahkan. Coba saudara sekalian, apakah ikannya yang memisahkan diri? Nggak bisa ikan yang memisahkan diri. Waktu ikan itu datang, terus tiba-tiba dia memisahkan diri. Aku nggak mau sama yang udah lama, udah 7 jam, aku mau ke kanan sendiri. Nggak bisa. Si pedagang itu yang akan memisahkan. Amin. Anda nggak bisa menguduskan diri Anda dengan segala perbuatan. Amin. Si pedagang itu akan memisahkan. Empunya Anda dan saya, Yesus Kristus itulah yang bisa memisahkan saudara, yang bisa menguduskan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi Anda ini adalah orang kudus. Amin. Tapi Pak, dia masih berdosa, dia masih berzina, dia masih nonton video porno, dia masih mulutnya masih kotor. Dia saja yang nggak sadar, atau dia saja yang tidak mau menyadari. Jadi bukan lagi saudara sekalian dia tidak kudus. Kalau dia menjadi orang tidak kudus, saya mau tanya kira-kira siapa lagi yang bisa menguduskan dia? Coba. Siapa lagi? Yesus lagi, naik ke salib lagi? Nggak bisa dong saudara sekalian. Amin. Ya, satu kali kudus tetap kudus, kecuali dia meninggalkan Yesus. Dia bukan orang kudus lagi. Amin. Jadi dimanapun Anda berada, apapun mungkin kegagalan Anda tadi malam, selagi memang Anda percaya Yesus, Anda menyadari ada Yesus dalam hidup Anda tetap kudus. Maka kesadaran akan kekudusan Anda membuat Anda akan terus berlaku benar. Yang percaya katakan amin. Karena semua itu tidak bisa datang dari luar, semua itu harus datang dari dalam. Yang percaya katakan haleluya. Jadi Yohanes 17 dengan clear menjelaskan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Allah itu sendiri. Nah, hari-hari ini Anda hidup di dalam kebenaran
Atau Anda hidup berdasarkan kenyataan, fakta, situasi, keadaan. Lihat ya, saudara sekalian, bahwa Kristus sudah ada di dalam saudara. Anda ada di bawah satu sistem pemerintahan dan punya gaya hidup yang baru. Amin. Yaitu apa? Kebenaran. Nah, kebenaran itu ada di dalam saudara. Apakah hari-hari ini Anda hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, atau berdasarkan apa yang ada di luar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, fakta dan keadaan, atau situasi yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini? Ingat tadi bahwa manusia hidup, saudara dan saya hidup, bukan karena apa yang ada di luar, lahiriah, makanan dan minuman, tetapi ditentukan apa yang ada di dalam. Nah, jadi saudara sekalian, tidak ada, saudara sekalian, prinsip lain dalam hidup saudara selain kebenaran itu. Biar itu harus menjadi prinsip dalam hidup Anda. Saya hanya bisa hidup berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan fakta keadaan. Karena fakta, keadaan, situasi, apa yang Anda lihat itu bisa berubah. Amin. Tetapi kebenaran yang adalah firman Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau firman Tuhan berkata, Allah adalah Allah yang setia, sekalipun kamu tidak setia, Dia tetap setia. Ini berubah atau tidak? Tidak berubah. Jadi Anda setia tidak setia, gereja tidak gereja, Allah setia dengan Anda. Amin. Ini kebenarannya. Tetapi kalau Anda menyadari bahwa Allah setia kepada Anda, otomatis Anda pasti berubah menjadi setia dengan Dia. Amin. Coba saudara sekalian, kalau ada orang yang Anda baikin terus, Anda baikin terus, Anda baikin terus, pasti dia berubah baik kepada Anda. Anda nggak perlu suruh, Anda nggak perlu ancam. Kamu juga harus baik ya, kamu juga harus baik ya sama saya. Saya udah melakukan baik sama kamu. Nggak usah. Inilah yang diinginkan, yang dikatakan kasih karunia, anugerah itu, good news itu, berita baik itu. Selama ini pemberitanya hanya mengancam, mengintimidasi, menghukum orang. Dosa itu sudah menghasilkan hukuman. Jangan lagi sebagai hamba Tuhan kita memberitakan hukuman, intimidasi. Kesian loh. Kalau ada Yesus, saudara sekalian, dia berkata, "Hei, hamba Tuhan, pendeta-pendeta, aku aja yang mati buat dia, kamu hukum dia. Siapa kamu menghukum dia, mengintimidasi dia, mengancam dia, menakut-nakuti dia? Aku nggak seperti apa yang kamu beritakan." Amin. Makanya selalu Anda baca di dalam Alkitab, Yesus ngomong keras, tegas, dalam, saudara sekalian, nyelekit kepada siapa? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dia ngomong, saudara sekalian, dasar kamu seperti kuburan, ular beludak. Itu Yesus ngomong. Kenapa? Karena mereka udah punya kebenaran sendiri. Mereka sombong rohani. Mereka nggak butuh Yesus. Tapi lihat, setiap dia ngomong sama orang susah, dengan pelacur, dengan Lazarus, saudara sekalian, dengan Sakeus, dengan Maria dan Marta, dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang berdosa, orang-orang kusta. Anda lihat, kenapa? Karena mereka orang-orang yang membutuhkan Yesus. Amin. Amin. Alkitab Lukas berkata, janganlah engkau membuat firman itu menjadi sulit seperti ada di seberang sana. Sementara Tuhan membuka pintu, marilah datanglah kepadaku. Malah banyak hamba-hamba Tuhan menutup pintu supaya kamu gak benar, kamu pergi. Kamu gak pergi, nyaplah dari gereja ini. Pergilah engkau dari hadapanku. Itu Yesus berbicara kepada siapa? Amin. Jadi dengar saudara sekalian, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Karena dia menebus saudara sekalian. Bukan pada waktu Anda rajin ibadah. Bukan pada waktu Anda berteologia. Bukan pada waktu Anda kuliah teologia, gelar teologia. Bukan. Tetapi pada waktu Anda berdosa, Dia mengasihi Anda.
Terlebih lagi sekarang Anda sudah diperdamaikan. Terlebih lagi dia bertata di atas hidup saudara. Jadi nggak mungkin dia menghukum saudara. Amin. Berita tentang pertobatan itu bukan berita menakut-nakuti orang percaya dengan neraka. Bukan, saudara sekalian. Bukan. Berapa banyak saudara sekalian pengumuman-pengumuman di mana-mana. Mencuri. Tidakkah toko ini dipasang CCTV? Orang siapa yang mencuri akan berhubungan dengan yang berwajib. Kecolongan juga tuh toko. Kecurian juga tuh toko. Ditakut-takutin. Tidak salah dengan peringatan itu. Tapi berapa banyak yang berubah. Amin. Jadi mari saudara sekalian, dengarlah kabar baik tentang apa yang Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Dengarlah selalu pribadi Yesus itu. Kenali sifat dan karakter Yesus itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka saudara sekalian, yang pertama, kebenaran. Katakan kebenaran. Benar. Kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-32. Maka Yesus berkata, barang siapa yang tidak datang seperti anak kecil ini, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Polos, sederhana, percaya. Saudara sekalian, tulus, genuine. Jadi saudara sekalian datang kepada Tuhan dengan genuine. Bukan datang kepada Tuhan karena ditakut-takutin. Kamu kalau nggak gereja, bangkrut kamu. Waduh, saudara sekalian. Aduh, siapa kita saudara sekalian bisa menghukum orang seperti itu. Sementara dia berkata, marilah datanglah kepadaku. Hei kamu yang terikat dengan dosa, yang terbelenggu, yang sendiri, yang dilecehkan, yang dibuang, marilah datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Jadi mari saudara sekalian sadari, Anda udah ada punya Yesus, sudah ada dalam Yesus. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hari ini masih berkutik, masih berkutat, masih terikat, masih diperhamba dengan dosa, coba kembali renungkan kematian Yesus di atas kayu salib, kebaikan-kebaikannya, apa yang dia sudah kerjakan buat hidup Anda. Dari sana Anda akan lepas dari dosa. Dari sana Anda akan menyadari bahwa seorang pribadi yang care, yang peduli, yang menanti saudara, yang tidak mau melihat saudara nangis, yang tidak mau melihat saudara berjuang dengan dosa itu. Sebab dosa itu sudah dibebaskan, sudah dibayar, sudah disucikan oleh Dia. Yang percaya katakan amin. Dari sana akan mengalir. Ya saudara sekalian, kebenaran itu yang Anda dengar adalah harus kebenaran, bukan hukuman, bukan intimidasi, bukan ketakutan. Amin. Karena Yohanes 8 ayat yang ke-32 berkata, baca sama-sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. amin. Bukan hukuman yang memerdekakan, bukan intimidasi, bukan hal-hal yang menakutkan, yang mengancam, yang membuat Anda merdeka. Berapa banyak hamba Tuhan, gereja, beritanya telah menakutkan, mengancam, menghukum jemaatnya. Makanya jemaatnya gak pernah merdeka. Biarlah dari pulpit, dari mimbar, itu yang mengalir. Yang keluar adalah kebenaran. Amin. Berapa aminnya? Amin. Saudara sekalian, biarlah kebaikan, biarlah pribadi Yesus, biarlah karakter Kristus yang diberitakan, biarlah karya-karya Yesus yang diberitakan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saya menceritakan satu pribadi, taruhlah dia namanya Bapak A. Saya ceritakan kepada Anda, saudara-saudara sekalian, saya kenal dan namanya Bapak A. Bapak A itu kejam, keji, suka memukul, suka mengancam, tidak pernah memperhatikan, membuang orang. Saya mau tanya kira-kira saudara sekalian, apakah Bapak Ibu saudara sekalian mau kenalan sama Bapak A yang saya beritakan itu? Saudara akan sepakat bersama akan berkata,
Ada ya orang kejam seperti itu. Ada ya jenis manusia seperti itu, yang kejam, yang keji, yang tidak berpikir manusia seperti itu. Ada. Pasti ada berkata seperti itu. Tapi saudara sebaliknya, kalau saya beritakan, saudara, saya kenal dengan Bapak B. Waduh, dia baik sekali. Saya gagal, dia tetap menerima saya. Saya kurang, dia tetap memberi kesempatan kepada saya. Saya ngeyel, dia tetap peduli dengan saya. Luar biasa Bapak ini. Pasti Anda akan bersama-sama. Sebelum saya selesai cerita tentang Bapak ini, Anda akan datang kepada saya. Bapak, kenalin siapa Bapak itu kepada saya. Saya mau kenalan dong dengan Bapak itu. Kok ada ya seorang manusia yang begitu baik di muka bumi ini, sementara semua manusia jahat, mementingkan diri sendiri, keji, sombong, angkuh. Kok ada manusia yang baik seperti itu? Pak, kenalin saya Pak. Berita mana yang Anda mau dengar? Bapak A yang kejam dan jahat, keji itu, atau Bapak B yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kepedulian, yang penuh dengan kasih sayang? Anda dan saya pasti bersepakat mau kenal Bapak yang penuh dengan kasih sayang itu. Yesus adalah Bapak yang penuh dengan kasih sayang itu. Amin. Yang percaya katakan amin. 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 Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Amin. Maka saudara sekalian, hari-hari ini bangunlah hidup Anda di atas kebenaran firman Tuhan, di atas identitas yang benar, bahwa Dia sudah mati bagi saudara sekalian. Satu kali Anda percaya Yesus, Anda menjadi anak Allah yang sah, saudara sekalian, dan Anda menjadi ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Bapak punya, itu juga kamu punya. Kebenarannya Anda orang benar, kebenarannya Anda orang sehat, kebenarannya Anda orang berhasil, kebenarannya Anda punya masa depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya saudara sekalian, juga ditanya gimana kabarnya, tidak ada harapan lagi untuk gagal, tidak ada harapan lagi untuk miskin, tidak ada harapan lagi untuk lemah, tidak ada harapan untuk lagi sakit. Amin. Kok pede amat? Sementara kamu masih gagal, sementara kamu masih susah, sementara kamu masih ada penyakit. Saya hidup bukan karena apa yang saya lihat, apa yang saya alami, situasi keadaan, tapi saya hidup oleh karena kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Sebab hanya kebenaran itulah yang membebaskan saya dari sakit penyakit, dari kelemahan dan segala kemiskinan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara sekalian. Jadi saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama dulu ini kebenaran. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Penuhi hidup Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hidup Anda dengan perkataan Tuhan. Amin. Amin. Nanti dari sana, lihat saudara sekalian, waktu hatimu, pikiranmu, Anda taruh, prinsip hidupmu Anda taruh, Anda alaskan sebagai pondasi, itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Amin. Amin. Dengar saudara sekalian, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Makanya Daud selalu merindukan firman Tuhan siang dan malam. Malam dia merindukan titah-titahnya, pagi dia merindukan firman-Nya. Daud berkata, firman-Mu lebih daripada emas perak dan emas tua. Wow, berarti begitu berharganya firman itu. Pagi hari ini saudara sekalian, apakah Anda masih tetap membangun hidup Anda di atas kebenaran firman Tuhan? Melebihi fakta dan keadaan, melebihi perasaan, melebihi pikiran Anda. Firman itu di dalam hati Anda. Mari saudara, banjiri hidup Anda, banjiri hati Anda, banjiri pikiran Anda, saudara sekalian, dengan kebenaran firman. Faktanya, saudara sekalian, keadaan boleh lemah, keadaan boleh minus, keadaan boleh semakin buruk, tapi kebenarannya Yesus menyertai Anda untuk melewati semua keadaan ini. Yesus yang adalah sumber hikmat itu, Dia akan memberikan hikmat, ide-ide, kreativitas. Yesus yang adalah jalan itu, Dia akan memberikan jalan dalam hidup Anda, dalam bisnis Anda, dalam rumah tangga Anda. Asalkan Anda tetap percaya, asalkan Anda tetap hidup di dalam kebenarannya.
Anda tidak perlu membela hidup Anda. Anda tidak perlu berusaha untuk segala sesuatunya. Sebab kebenaran itu yang akan membela Anda. Firman itu yang akan membuka jalan bagi Anda. Yang bagian Anda adalah percaya. Amin. Haleluya. Amin, saudara sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini, bagian yang pertama dulu yaitu kebenaran ini harus Anda sadari. Besok kita akan damai, sejahtera dan sukacita. Yang percaya katakan amin. Sabar, saudara sekalian, orang sabar.